Selamat malam teman-teman dan selamat beristirahat. Untuk menemani waktu istirahat teman-teman, sekarang saya Kabut. Saya punya cerita sendiri, pengalaman saya sendiri bersama teman-teman saya di rumah sewaktu kami mendaki Gunung Ciremai. Gunung Ciremai ini adalah gunung tertinggi di Jawa Barat ya. Waktu itu kami berlima, kalau tidak salah kami berlima atau berempat, bukan berlima. Kami berempat ini adalah saya, Kabut, Amai, Didai, Isal, Kubil berlima. Wah, ingatannya sudah samar-samar, udah agak pikun. Padahal ini kami mendaki Ciremai di tahun 2009. Saat itu kita memutuskan ke Ciremai karena kita nih udah keseringan tuh, bosen tuh kita mendaki ke Gede melulu. Saat itu kita udah mendaki Gede tuh udah ada 4-5 kali lah. Dan lewat berbagai jalur atau rute. Jadi kita putusin sekali-sekali agak jauh yuk. Nah, karena kan kita pekerja biasa yang nggak bisa libur lama waktu itu. Akhirnya kita memutuskan tuh ya udah Jawa Barat aja, kita cobain yang tertinggi yuk, kita ke Ciremai. Akhirnya kita ke Ciremai. Saat itu kita menggunakan moda transportasinya kereta. Kita naik kereta dari stasiun Senen. Dan saat itu nomor kursi itu belum ada. Harga tiket masih 30 ribuan. Siapa cepat dia dapat kursi itu. Dan kita ya terpaksa berjejal di lorong, di kolong. Saat itu saya masih muat masuk ke kolong kursi penumpang. Sekarang udah nggak muat. Dan di toilet kami kuasai. Kalau ada yang mau pipis baru kami keluar. Nanti selesai dia pipis kita masuk lagi. Kita beralaskan kardus di toilet itu biasanya. Nah, dari situ kita naik dari stasiun Senen, kita turun di stasiun Cirebon Kota. Dari stasiun Cirebon Kota kita berlima naik angkot, kita charter untuk ke jalur Palutungan. Sebenarnya ini kali kedua kami ke Ciremai. Pertama kami lewat Linggarjati dan gagal. Karena bodohnya kami tidak tahu itu gunung kering sekali. Per orang hitungan kami hanya membawa air 2 liter. 2 liter. Dan itu tidak cukup. Kami hanya 1 malam sudah turun lagi dengan keadaan yang sangat haus. Nah, kedua ini kami sudah lebih bersiap. Saat naik pertama kami 13 orang. Dengan bodohnya kami tanpa riset dulu naik. Waktu itu akhirnya gagal karena kekeringan. Nggak kehabisan air minum. Dan kedua ini kami sudah membawa drigen. Per orang dari kami itu kita hitung jatahnya adalah 10 liter. 10 atau 11 liter per orang. Jadi kami membawa banyak drigen air waktu itu. Sampai saya ada bawa drigen yang 10 liter. Nah, kami mulai sampai pos Palutungan saat ini. Ini Palutungan ini karena jalur yang lebih medio ya. Levelnya tidak hard seperti jalur Linggarjati yang kami gagal itu. Akhirnya kami memilih lewat Palutungan. Sampai Palutungan ini kami subuh ya, pas azan subuh. Nah, pas azan subuh itu namanya di desa kami terbangun di dekat pos pendaftaran itu ada warung yang menjual berbagai macam makanan. Awal kami datang kami nggak tahu itu warung, kami hanya udah numpang istirahat sini aja kata petugasnya. Akhirnya kita istirahat di warung itu, kita tidur, kita terbangun oleh suara masakan gorengan, enak banget tuh. Kita bangun, kita sarapan dulu, dan setelah ada matahari sekitar pukul 6:30 pagi kita memulai perjalanan. Awal perjalanan itu sudah menanjak. Kita lewat perkebunan. Nah, di tengah perkebunan ada kandang sapi ternyata, jauh dari rumah warga.
Saya heran, saya kan anak kota ya, asik kota. Nah, kok di tengah kebun ada kandang sapi, apa dia nggak takut dicolong? Nah, kata teman saya, ini yang mau nyolong juga harus sakti nih. Di tengah kebun, pinggir hutan begini dia nyolong sapi, bawanya gimana? Nuntun pun lama. Wah iya bener. Udah kita jalan tuh. Nah di situ kita menemukan mata air pertama. Karena Cermai ini mata air atau sumber air hanya ada di jalur manapun ya. Cermai lewat jalur manapun, mata air hanya ada di pos pertama. Tidak ada mata air setelahnya. Jadi kita harus isi dirigen full untuk 2 malam. Karena Cermai ini untuk orang rata-rata itu butuh 2 malam naik turun. Kalau 1 malam itu terlalu capek. Jadi kita isi air kita di situ. Nah, setelah kita isi, tas tuh sudah berasa di pinggang tuh, ngak kenceng. Semua tali tas itu dikencengkan, karena kalau nggak kenceng itu rasanya goyang banget tas itu, karena isinya sudah berat sekali dengan logistik. Nah, selang setengah jam kita mulai masuk hutan. Setelah isi air kita masuk hutan, selang setengah jam berjalan, tiba-tiba Dida ini berhenti. Diem, kata dia. Kenapa? Nah saya yang lagi ngoceh di hutan, karena kan iseng, kita apa aja kita obrolin kalau di hutan. Langsung diem. Kenapa Day? Saya bilang. Nah, akhirnya waktu itu Dida langsung kayak melihat ke arah pohon. Dia bilang, tuh, lihat nggak lo hitam di atas pohon? Ah, hitam. Ada, iya ya. Ah, apaan tuh? Nggak tahu. Ada tangannya doang, nggak ada kaki. Kata Dida gitu. Krusuk nonton. Pas kita semua ngelihat ke arah situ, dia ngelihat ke kita. Jaraknya nih kira-kira 30 meter lah dari kita. 30 meter dari kita. Dia di atas pohon. Kita nggak tahu itu apaan. Cepet banget. Sok. Pas begitu kita lihat, dia turun langsung ke bawah. Terus itu kayak berbentuk monyet hitam, tapi dia tidak berkaki, kayak setengah badan. Turun ke bawah cepet, kita kejar. Lari, nggak ada apa-apa. Dia cepet banget larinya. Jadi dia tidak lari dari pohon ke pohon. Dia langsung ke bawah lari. Semak-semak hilang, udah. Nggak ada. Wah, waktu itu Dida udah mulai khawatir. Dia mulai keluarin sesuatu dari kantongnya. Karena waktu berangkat, bapaknya pesan kalau ketemu apa-apa, tolong lipatan kertas ini kamu ikat dengan benang ini, terus taruh di kantong, jangan dilepas. Dia keluarin secari kertas dari tasnya, dia ikat dengan benang jahit, kemudian dia taruh ke kantongnya. Nah, setelah itu kita mulai main lihat-lihatan tuh, ada apaan sih itu tadi, kita nggak tahu, nggak jelas. Akhirnya kita putuskan untuk berjalan lagi. Nah, ini uniknya sampai 1 atau 2 jam berjalan masuk ke hutan, kita mendaki terus, itu di tengah treknya selalu ada, di tengah trek pendakian itu ada bekas ban motor. Jadi seperti ada yang off-road atau itu jalur orang kampung untuk ambil kayu, untuk hasil tani dan segala macam. Itu memang jalurnya masih nyatu 2 jam awal perjalanan. Setelah itu selesailah jejak-jejak motor itu, kita mulai masuk ke hutan yang alami dan jalurnya semakin curam. Bahkan di beberapa tempat kita sedikit merangkak ya, karena sangat curam. Dan Ciremai ini di musim panas, saat kita naik itu musim panas. Jalurnya sangat berdebu, hampir seperti jalur Semeru. Jadi kita harus bawa masker juga atau buff untuk melindungi pernapasan kita. Nah kita jalan nih, semakin sore hutan ini kok sunyi banget, beda banget sama Gede. Dia sore jam 5 lewat, langitnya kuning, tidak ada angin, tidak ada suara burung, tidak ada suara hewan, sunyi sekali. Bener-bener kayak dalam studio band nih, masuk studio rekaman, studio band ya. Tutup pintunya, diem, jangan ngomong apa-apa, jangan nyalain apa-apa. Sunyi banget tuh hutan.
Kita berjalan udah sore, udah mulai berjarak, kita nggak berderet 5 gitu. Mulai jauh bedanya udah 30 meter, 50 meter ke depan. Nah, kita udah mulai masing-masing. Karena hanya satu jalur. Nah, kita janji kalau ada simpangan atau tempat istirahat itu saling nunggu gitu. Nah, karena itu udah sore, akhirnya beberapa orang ngebut juga agak jauh jaraknya dari kami. Sekitar 100 meteran. Amai dan Kubil kalau nggak salah. Itu cepat sekali karena mereka bisa cepat. Mereka duluan. Sementara saya dan Faisal ini paling belakang. Begitu saya nyusul, saya paling belakang, saya nyusul, Faisal tidur senderan di pohon. Begitu dia melek, saya bangunin. Sal, ayo jalan lagi. Udah sore nih. Wah, iya. Dia nanya, lu Budi beneran kan? Kata dia. Iya beneran. Asli. Kemudian dia bertanya suatu hal yang pribadi yang hanya kami berdua yang tahu. Dan saya jawab dengan benar dong. Karena kan saya Budi yang asli. Nah, habis itu kita jalan tuh. Karena dia udah yakin. Kalau saya, oh iya udah. Gue takut katanya. Soalnya takutnya ada yang lain, kata dia. Oh begitu. Udah tenang aja, ini gue beneran gitu. Oh, kita jalan-jalan lah kita. Nah, sampainya di tempat yang agak landai, kita buka tenda. Kita buka tenda di situ. Kita bermalam pertama lah. Ada tempat yang agak landai sedikit. Nah, di malam itu nggak ada kejadian apa-apa sih. Tapi sunyi sekali memang Ciremai ini. Nah, sambil tengah malam tuh ada pendaki dari Indramayu yang lewat. Yo, permisi bang, yo. Dari mana nih? Ya, Indramayu. Oh, mau kemana? Tuh di Goa Walet depan. Di atas itu ada Goa Walet kalau kita dari Palutungan. Nah, di goa itu katanya ada sumber air, tapi menurut beberapa pendaki senior, sumber air di goa itu kurang steril karena ya tadi ada kotoran kelelawar banyak di situ. Karena ternyata bukan walet isinya. Ternyata kelelawar banyak sekali, tapi disebutnya Goa Walet, entah kenapa tuh. Nah, kita lanjut. Pagi kita mulai beberes. Di situ badan terasa, wah, pegelnya ngerentak banget itu. Hari kedua, udah hilang ngerentak dan sakit badan ketika beratnya tenda dan logistik sudah kita panggul lagi di keril. Entah kenapa, kalau nggak ada keril pegel, males sih. Tapi kalau diikat keril, wah udah tegak lagi, ayo lagi gitu. Meskipun berat ya, berat banget asli. Kita jalan lagi muncak. Nah di situ setelah 1 jam atau 2 jam berjalan, 2 jam lah ya, kita bertemu persimpangan dari jalur Apuy. Nah jalur Apuy ini dari Majalengka kalau nggak salah. Itu jalur paling singkat menuju puncak Ciremai. Jadi jalur paling jauhnya adalah Linggarjati, keduanya adalah yang medium Palutungan, dan ketiganya yang paling singkat adalah jalur Apuy, itu dari Majalengka. Linggarjati ini dari desa Linggarjati ya, seperti yang di buku-buku sejarah tuh. Nah, kemudian kita lanjut muncak. Dari pertigaan dari jalur Apuy sampai puncak itu Edelweiss kanan kiri kita tuh. Kadang Edelweiss Cantigi masih berganti-ganti tuh pohon. Wah, sampai di puncaknya itu, majestic banget, luas, megah banget itu Ciremai. Sampai hari ini saya masih terbayang megahnya Kawas Ciremai. Suatu hari saya sehat, saya pasti balik lagi ke sana. Itu nggak tergambarkan dengan kata-kata. Begitu sampai puncak saya teriak sepuasnya, wah, saya teriak itu puas banget itu. Nah, habis itu kita jualan mengitari lingkaran kawahnya ternyata. Untuk turun, kita memang turun rencana di Linggarjati. Kita lingkari, putari itu lingkaran kawahnya. Indah sekali. Dan memutari lingkaran kawah itu menghabiskan waktu 2 jam. Kami foto-foto. Dan turunlah, ada papan petunjuk menuju Linggarjati ke bawah. Nah, papan petunjuk menuju Linggarjati ini setelah kita turun ternyata di bawah banyak cabang. Mulai turun 10 menit itu sudah padang Edelweiss, luas sekali, bahkan lebih luas dari yang ada di Gede Pangrango. Edelweiss semua sepanjang jalan, kanan kiri sampai nggak kelihatan di depan itu terhalang Edelweiss. Edelweissnya pun gede-gede dan
bunga Edelweiss mereka ini pink warnanya. Nah setelah itu kita turun, itu nggak selesai 3 jam 4 jam, bahkan sampai 5 jam nggak selesai. Akhirnya kita belum menyentuh bahkan setengah perjalanan. Di Padang Edelweiss ini berakhir di Pengasinan nama posnya. Nah di pos Pengasinan ini terdapat tempat camping yang luas. Pengasinan ini banyak yang mendirikan tenda, kita bertemu banyak orang, kita udah gak kebagian. Akhirnya setelah kita diskusi, Amai dan Isal memutuskan udah kita jalan lagi aja sampai nanti sudah mau gelap. Kita putuskan 5:30 lah kita buka tenda di pos yang bisa kita temukan sebelum gelap. Oke, kita jalan terus, akhirnya kita si Sanggabuana 1 kalau nggak salah, di Sanggabuana 2. Saat itu saya gagal dulu di Sanggabuana 1, kita ngecamp bahkan belum sampai puncak. Nah ini di Sanggabuana 2 udah mau gelap, kita buka tenda, kita ngecamp di situ. Nah, kemudian seperti biasa kita makan mie instan ya, karena saat itu kan kita masih ya terbatas lah. Nah setelah makan mie instan kita main kartu, itu sudah jam 8 atau 9 malam tuh, udah agak malam, kita main kartu, kita ngopi. Nah, kita diem, ternyata di samping tenda ada bunyi kayu, brak, kretek gitu, ada bunyi kayu seperti terinjak-injak. Kita dengar, kita mulai deg-degan, apa ini? Kita berlima saling lihat-lihatan. Kemudian dari samping tenda ada suara napas. Wah, rombongan babi. Ternyata tenda kami dikelilingi rombongan babi yang mau lewat. Kita udah panik aja kan tuh. Ambil semua yang kita bisa pegang. Besi di keril, pisau golok, semua pegang, takut diserbu babi. 5 menit berlalu, kita gemeter semua badan, main lihat-lihatan, gemeter, lucu sekali inget momen itu. Aduh, pada ketakutan. Akhirnya babinya berlalu, mulai tunjuk-tunjukkan, lu lihat di luar. Lu intip. Keluarlah sebentar mengintip. Sudah tidak ada rupanya babinya. Kita keluar semua mengecek keadaan. Setelah itu sudah tidur udah tuh. Nah menjelang subuh rame orang jalan, jam 3 atau jam 4-an. Rame orang jalan, suara orang. Nah kita dengar itu, kita keluar. Nah ada abang-abang rombongan duduk di situ. Akhirnya setelah azan subuh, rombongan itu memutuskan naik lagi. Tapi ada satu orang yang duduk situ nggak ikut naik. Nah saya lupa namanya abang siapa. Dia dari Papua. Nah, abang ini ngobrol-ngobrol dengan kita pun mulai bangun pagi di 5:30, jam 6 kita masak Indomie, kita makan bareng-bareng dia, ngobrol. Ternyata dia ini adalah kerjaannya fotografer. Dan dia izin ke istrinya adalah ada job foto di luar kota. Ya memang ada job foto di luar kota, tapi dia sempatkan 1 malam. Dia ke Ciremai dulu. Katanya saya mau pensiun, setelah ini saya udah nggak mau naik gunung, anak saya masih SMP. Udah saya mau fokus kerja dan berkeluarga. Nah, ini terus dia akhirnya kasih kami kenang-kenangan nih, saya mau pensiun. Dia berikan kami pisau Swiss Army. Dia beri ke Pak Isal, karena dia banyak ngobrol sama Pak Isal. Dia beri ke Pak Isal Swiss Army warna merah. Saya ingat banget, dan sampai sekarang kayaknya masih ada deh sama Pak Isal ini. Pisaunya bagus banget tuh, Swiss Army asli. Dia bilang dia mau udah pensiun, dia udah keliling Indonesia, naik gunung kemana-mana. Ya nanti anaknya lah yang kalau mau neruskan, kalau enggak ya udah, kata dia. Tapi sempet-sempetnya ya lagi kerja dia mau naik gunung dulu, tapi dia nggak ke puncak tuh karena dia besok udah harus di kota lain dan perjalanannya makan waktu, dia nggak mau terlalu capek. Akhirnya dia hanya sampai di pos Sanggabuana 2 tuh. Nah itulah pos terakhir dia di gunung. Setelah itu tukar-tukaran Facebook kan, waktu itu masih Facebook, dengan Pak Isal. Ya Pak Isal masih kontak sih sama dia, terakhir saya tanya. Akhirnya si abang itu turun, pulang, dan kita pun berberes-beres. Nah turun ini kita sempat kehabisan air juga akhirnya. Tetap karena ini gunung kering bener. Kita kehabisan air sampai akhirnya saya minum sama Pak Isal tuh minum soft drink yang kalengan. Biarin deh, makin aus, yang penting ada airnya.
Akhirnya sampai pos 1 di bawah gitu, jalan dengan lelah-lelah, nemu mata air, kita minum banyak-banyak itu. Kita isi semua botol, segera kita ke pos pendaftaran dan minta dibookingin kendaraan angkot sih biasanya untuk sampai kota, ke stasiun Cirebon. Nah, sampai stasiun Cirebon itu kita malam banget itu, kita udah jam 10 jam berapa. Sementara kereta menuju Jakarta tuh udah kelewat tengah malam baru ada. Kita sampai situ jam 10, jadi karena kereta ke Jakarta lewatnya jam 2-an, kita begadang dulu di situ sebentar, makan, mandi, segala macam, bersih-bersih. Itu lumayan lama. Nah, ya kita pulanglah ke Jakarta, menikmati perjalanan. Berdiri dari Cirebon, Jakarta, kita berdiri sambil megang keril. Itu pengalaman yang nggak terlupakan. Ya, kami berlima, dan entah sesuatu yang mungkin nggak akan bisa pernah kami ulangi lagi bersama, karena ya sekarang udah masing-masing. Nah, sekianlah sebuah kisah pendakian dari saya yang ya lumayan menegangkan sih. Jadi untuk kalian yang masih bisa aktif mendaki, ya puas-puasin deh. Oke, yang masih sehat. Ya, semoga kita semua selalu dalam kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa subscribe untuk perkembangan channel ini, dan komen kritiknya juga kita harapkan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.